Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, di tengah-tengah sahabat ada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menyaksikan seorang laki-laki yang asing bagi mereka. Ya, tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengetahui siapa dia. La na'rifu minna ahadun man huwa. Ya, orang ini terlihat begitu berbeda. Pertama, syadidu bayadis thiyab. Orang itu begitu istimewa. Syadidu bayadis thiyab. Ya, putih kemilau. Ya, putih cemerlang pakaiannya. Kemudian juga rambutnya hitam mengkilau, sehingga para sahabat begitu takjub kepadanya, dan tidak terlihat bekas perjalanan jauh, apalagi dia orang asing. Di wajahnya tidak terlihat bekas perjalanan jauh yang dia tempuh, bersih luar biasa. Lalu orang ini, lelaki ini duduk di hadapan Rasulullah SAW, mengenakan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW, duduk sila berhadapan, lalu kedua tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahukan padaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Antumina billah, kau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, ya, pada Nabi dan Rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman pada qada dan qadar. Dan orang-orang mengatakan, Sodakta, ya Rasulullah. Maka Umar kemudian heran. Fa'ajabna lahu, huwa yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia bertanya kepada Rasulullah, lalu dia membenarkannya. Kami heran loh. Dia bertanya tapi kok membenarkan? Berarti dia tahu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, beritahukan padaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, an tashhada an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus salata, wa tutiyaz zakata, wa tasawmu ramadan, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Engkau menunaikan salat, engkau menunaikan zakat, ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Maka orang ini pun menjawab, Sodakta, ya, benarlah engkau ya Rasulullah. Maka kemudian ketiga dia bertanya, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Jawab Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Sodakta, benarlah anda wahai Rasulullah. Maka kemudian orang ini bertanya lagi, mata taqumus sa'ah. Pertanyaan yang berbeda yang keempat ini. Kapan kiamat terjadi? Nah, Rasulullah tersenyum dan Rasulullah menjawab, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu. Lelaki itu kemudian bertanya lagi, akhbirni an asyratiha. Kalau begitu beritahukan saja padaku tanda-tanda kalau kiamat itu akan terjadi. Maka kemudian Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Ulama ahli hadis sebagian besar menakwilkan bahwa yang pertama, arti dari budak melahirkan majikan adalah anak memperlakukan ibu seperti pembantu di rumahnya. Sang ibu diperlakukan sebagai pelayan bagi anaknya sendiri. Anak berlaku majikan, ibu diperlakukan seperti budak, seperti pelayan dan pembantu. Dan ini saya kira banyak terjadi. Atau juga ada yang menakwilkan bahwa mereka yang bekerja di satu negara lalu diperlakukan seperti budak, lalu dinodai oleh majikannya sehingga melahirkan anak-anak majikannya. Ini pun fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, dari tanda kiamat akan terjadi adalah hufatan uratan. Ya, engkau akan menyaksikan para pengembala kambing di tanah Arab yang dulu mereka miskin, telanjang kaki, telanjang dada.
Yaskununa fi makanin murtafi'. Mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Ya. Wa yatatawwaluna fil bunyan, bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Dan yang ini pun nampaknya sudah terjadi. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat beliau membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tanah Arab pertama kali, saat itu tanah Arab tandus. Ya, Nabi Ibrahim sendiri menyatakan, ya Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku telah meninggalkan istri dan belahan jiwaku, anakku, keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak nampak rumput, tidak ada setetes air pun, ya Allah. Di sisi rumahmu yang kau sucikan. Diuqimus sholat, agar mereka mendirikan sholat. Ya, kondisinya gersang luar biasa saat Nabi Ibrahim pertama kali datang ke kota Mekah. Ya. Namun apa hari ini kita lihat gedung-gedung bertingkat bahkan menjulang ke langit, mengalahkan tingginya Ka'bah, Baitullah, bahkan mengalahkan tingginya Masjidil Haram, lebih tinggi daripada menara Masjidil Haram itu sendiri. Ya. Maka kemudian orang ini pun mengatakan, sodakta, benarlah engkau ya Rasulullah. Maka orang ini kemudian pergi mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat agak kebingungan siapa dia. Ya, dan juga terkait dengan dialog tadi, Umar bin Khattab mencoba mengikuti orang ini dari belakang. Begitu keluar dari masjid, Umar bin Khattab kehilangan jejaknya. Orang itu langsung menghilang. Ya, subhanallah. Maka dengan wajah penuh kepenasaranan, Umar membalikkan badannya dan menatap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menimpali mereka. Innahu huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Demikianlah salah satu cara Allah Azza wa Jalla mengajarkan Islam, iman, ihsan, atau mengajarkan risalah Islam ini kepada para sahabat. Diajarkan apa itu rukun iman, diajarkan apa itu rukun Islam, dan diajarkan apa itu ihsan, terkait juga dengan hari-hari kiamat. Ya. Jadi kapan kiamat terjadi Rasulullah SAW tidak tahu. Ya. Yang Rasulullah SAW tahu hanya tanda-tandanya saja. Dan tadi sudah Rasulullah sebutkan, dan betapapun tanda-tanda itu Rasulullah SAW sebutkan, kita sudah menyaksikannya. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa kiamat telah dekat. Artinya hanya sedikit waktu yang tersisa bagi kita untuk kita coba bisa persiapkan diri, memperbanyak amal ibadah kita demi bekal kita di akhirat kelak, di alam keabadian. Andai kan kita punya umur panjang, lalu kita beribadah setiap harinya, belum tentu cukup untuk menjadi bekal kita di kehidupan kelak akhirat. Dan bekal yang terbaik adalah bekal takwa, takwa haqqa tuqatih. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk kita bisa menjadi seorang mukmin yang bertakwa dengan takwa haqqa tuqatih. Takwa haqqa tuqatih adalah takwa yang Rasulullah SAW sebutkan memiliki 3 unsurnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, ayyuta'a fala yusah, hendaklah Allah kau taati, jangan sekali-kali kau maksiati. Sederhana sekali, taat imtisalu awamirillah wajtinabun nawahillah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan dari Allah. Itu taat. Maksiat berarti meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Unsur takwa haqqa tuqatih yang kedua adalah ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah kau syukuri dan tidak kau kufuri. Syukur istimalu ni'mati minallah liyazdadu ta'ah. Ya. Atau istimalu ni'mati minallah fit ta'atillah liyazdadul barakah min hadhihi ni'mah. Menggunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah agar berkah dari nikmat itu bertambah. Dan yang ketiga, ayyuzkara fala yunsa. Hendaklah Allah kau selalu ingat dan jangan kau lupakan sekalipun. Ingat merupakan ruh dari 2 hal yang tadi. Bagaimana kita bisa taat, bagaimana kita bisa syukur jika kita tidak ingat kepada Allah. Maka jika 3 hal ini ada pada diri kita, disitulah kita layak disebut dengan orang yang bertakwa haqqa tuqatih. Dan inilah bekal yang terbaik untuk kita menyambut kehidupan akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal untuk akhirat kalian adalah takwa. Saya Rahmat Baikuni, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kehidupan saya pribadi dan saya beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.